Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat teman-teman semua ya, semoga kalian diberi ketabahan ya, diberi umur panjang, serta pintu rezeki kalian semoga di tahun 2024 ini ya dibuka selebar-lebarnya ya kawan. Amin. Dan semoga saja tahun ini teman-teman ya kita bisa mengubah lah ya kehidupan finansial kita, semoga jauh lebih baik lagi dibandingkan tahun-tahun kemarin. Oke. Dan kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya untuk keadaan market kripto, tapi sebelum kita lanjut ya, alangkah baiknya adakan dulu secangkir kopi kawan-kawan ya untuk menemani kesempatan di malam hari ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya kinerja daripada Bitcoin teman-teman kali ini dia kan berada di range harga 68.900-an ya, alias terjadi yang namanya kembali lagi dia masuk ke dalam line konsolidasinya. Oke ya, dia masuk lagi ke line konsolidasinya setelah ya dia mampu menembus di batas line konsolidasi, cuman langsung terreject ya setelah dia menyentuh di range harga 70 dia terjadi reject. Nah, kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk keadaan daripada altcoin di kesempatan malam hari ini ya didominasi dengan warna merah merona-rona alias meronta-ronta ya. Dan perlu kalian ingat teman-teman ya, masuklah ketika orang lain pada takut untuk masuk dan keluarlah ketika orang lain berbondong-bondong untuk masuk. Jadi gunakan ya mindset kalian seperti itu untuk melakukan pembelian ketika harga turun, penjualan ketika harga naik. Oke, mantap jiwa ya. Dan kali ini kita masuk untuk melihat daripada sektor meme teman-teman. Untuk market cap, volume ini juga mengalami penurunan ya. Market cap dari sektor meme aja kali ini berada di area 61,9 miliar dolar, ada penurunan sekitar 3,41%. Untuk volume di sini di area 6,7 miliar dolar teman-teman ya, yang menandakan penurunan sekitar 6,33%. Dan kalau kita lihat untuk kinerja daripada sektor meme bisa kalian lihat sendiri antara persentase 1 sampai 5 semuanya merah merona alias meronta-ronta. Sedangkan 5 sampai 10 teman-teman ya, 5 sampai 10 kita bisa melihat the go to the moon atau dogs ya teman-teman ya, yang notabene cukup strong juga untuk mengalami kenaikan. Mantap jiwa ya. Mungkin orang-orang yang udah beli dog teman-teman ya, ini kayaknya jaringan Bitcoin ya, ordinal gitu teman-teman ya, yang notabene dia mengalami kenaikan sekitar 24,43%. Dan kalau kalian cuan silahkan taking profit teman-teman ya. Kalau saya pribadi ya belum saya taking profit karena memang saya hanya punya sedikit, dan itu pun saya berspekulasi di token ini gitu teman-teman ya. Syukur-syukur dia bisa jebol di area 0,1 dolar kan lumayan gitu ya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Oke, jadi kesempatan kali ini ada sedikit informasi tentang PP teman-teman, kita langsung bahas. Nah, di mana harga PP kemarin itu kan sempat mengalami recover juga teman-teman setelah dompet baru mendapatkan sekitar 202 miliar koin dari Binance, lebih banyak keuntungan di depan. Oke. Jadi ya, Wells baru ini teman-teman memiliki PP sekitar 2,202 miliar koin PP teman-teman, yang menandakan minat para paus, para Wells ini masih tinggi terhadap PP. Ya, seperti yang saya bilang teman-teman ya, walaupun saat ini terjadi penurunan, masuklah ketika orang lain takut, keluarlah ketika orang lain berani gitu teman-teman. Yang tanda kutip ya, ketika turun seperti ini waktunya belanja ya. Kemarin-kemarin teman-teman yang pada FOMO gimana ya, Bang masuk sekarang gimana, Bang masuk sekarang gimana, masih telat nggak ya, udah bakal koreksi nggak dan sebagainya ya. Kemarin-kemarin kan banyak yang saya sarankan tunggu dulu, dia pasti koreksi ya. Saat ini waktunya kita untuk melakukan DCI kalau kalian yakin dengan PP, tapi kalau nggak yakin ya udah nggak usah gitu teman-teman. Tetap disclaimer ya, karena segala sesuatu teman-teman yang menentukannya, untung rugi juga teman-teman yang nikmatin gitu ya. Oke, jadi kita bahas lebih dalam teman-teman dalam perkembangan yang menarik ya, perhatian yang disaksikan hari ini 3 Juni ya. Meskipun koin PP sudah mengalami kenaikan yang fenomenal, dompet baru telah mengumpulkan PP dalam jumlah yang mengejutkan dari Binance, melahirkan sentimen pasar akan potensi kenaikan harga yang lebih besar. Khususnya sekitar 202 miliar koin dibeli dengan latar belakang penurunan mingguan harga PP ya. Nah, dalam hitungan weekly ya PP ini mengalami koreksi, cuman dalam hitungan daily PP ini masih strong gitu teman-teman ya.
Antisipasi di kalangan pelaku pasar kripto sangat jelas karena apa, mereka menafsirkan ini sebagai tanda bullish meskipun ada sentimen bahwa PP telah mencapai puncaknya. Meningkatnya kepercayaan investor terhadap aset tersebut menunjukkan bahwa koin meme masih memiliki ruang untuk tumbuh. Mari selami lebih dalam akumulasi besar-besaran kripto bertema kata dan statistik pasar. Nah, pembelian PP dari Binance menyalakan sentimen pasar bullish. Jadi menurut data yang diungkapkan oleh platform analitik on-chain Wellsart ya, 202,4 miliar PP ditarik dari platform terbesar dunia yaitu Binance dengan alamat dompet baru 5077 ya. Akumulasinya yang menggambarkan koin senilai 3,07 juta US dollar atau 3 juta US dollar ya, yang dibeli teman-teman, terjadi melalui dua transaksi. Menariknya koin PP telah melampaui ekspektasi pasar, mencapai all time high-nya baru dan melonjak ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah siklus bullish tahun ini, akumulasi besar-besaran yang muncul di tengah kenaikan ini semakin menambah percikan bullish pada token berbasis meme. Oke. Jadi kita stop dulu ya. Kita lihat teman-teman ya, PP memang baru-baru ini habis membuat all time high-nya ya teman-teman ya, habis membuat all time high barunya dia, dan notabene ketika ada all time high pasti akan terjadi koreksi dan saat ini udah mulai koreksi ya. Nah, apakah PP masih mendapatkan momentum untuk meneruskan kenaikannya? Nah, yang perlu kalian ingat satu teman-teman ya, PP membuat all time high ini belum dalam sesi bull run. Oke, dia masih dalam fase apa ya? Kita belum masuk masa bull run juga sebenarnya ya. Jadi ya masa halving gitu aja ya karena habis halving Bitcoin. Nah, jadi PP kan habis membuat all time high itu kan sebelum masa-masa bull run ya. Bull run itu akan terjadi teman-teman ya, puncak bull runnya biasanya setahun setelah Bitcoin halving gitu ya. Notabene akan terjadi di tahun 2025. Dan mungkin di kuartal keempat teman-teman atau kuartal 3 akhir kita akan udah mulai melihat lah mini bull run udah mulai terjadi. Tapi puncaknya tetap di tahun 2025 ya. Yang notabene PP juga masih ada kesempatan untuk membuat all time high barunya ya, seperti itu, dan saya meyakini PP pasti kill 1-0 gitu teman-teman. Tapi kalian tetap disclaimer ya, keyakinan saya jangan dijadikan patokan gitu loh ya. Nah, menariknya koin PP telah melampaui ekspektasi pasar, mencapai all time high baru dan melonjak ke level yang belum pernah terjadi. Namun perlu dicatat bahwa DAM PP juga telah muncul di pasar baru-baru ini, menambahkan intrik pada masalah ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh perilaku investor yang mengambil keuntungan karena PP mengalami rally yang fenomenal hingga mencapai 96% dalam sebulan terakhir. Sedangkan harga PP hari ini juga diperdagangkan di zona hijau teman-teman ya. Harga PP juga sedikit mengalami lonjakan. Pada saat penulisan harga PP telah menguat sekitar 2,80%. Cuman kalau kita lihat hari ini memang terjadi penurunan teman-teman ya, terjadi penurunan karena ya kalian tahu sendirilah Bitcoin juga sedang mengalami retracement ya, konsolidasi juga. Kita tinggal melihat teman-teman ketika Bitcoin ini nanti malam ya, semisal nanti pertengahan malam nanti Bitcoin bisa menduduki peringkat peringkat lagi ya, harga 70.000, maka kita akan melihat recovernya daripada altcoin kok ya. Jadi kita selalu aja ya patokannya terhadap Bitcoin tentunya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.